Ternyata masih banyak yang bingung tentang slot DDR3L bisa dipasang di DDR3 biasa atau tidak. Di video ini kita akan bahas tuntas dari sisi teknis, keamanan, sampai pengalaman nyata di lapangan. Halo semua, apa kabar? Sehat-sehat selalu bagi kita semua. Pernah nggak sih kita lagi semangat upgrade laptop, udah nonton YouTube, udah baca forum, udah siap beli RAM, pas dipasang laptopnya malah diam. Bukan karena rusak, tapi karena dia bingung. Hari ini kita akan bahas satu pertanyaan sederhana, tapi sering banget ya bikin orang salah langkah. Kalau laptop slot DDR3L itu bisa nggak sih dipasang DDR3 biasa? Jawaban singkatnya kadang bisa, kadang enggak, kadang malah bikin masalah. Nah loh, bagaimana caranya agar kita bisa menyikapi itu semua? Kita mulai dari dasar dulu ya. DDR3 itu RAM generasi lama, dipakai di banyak laptop di sekitar tahun 2010-an ya. Nah, DDR3L itu sebenarnya saudara hematnya DDR3. Bedanya apa? DDR3 tegangannya itu 1,5 volt. DDR3L itu tegangannya 1,35 volt. Jadi ini lebih irit dan lebih adem ya. Kalau diibaratkan DDR3 itu kayak motor lama, boros bensin tapi kuat. DDR3L itu motor baru, lebih hemat, lebih dingin, dan lebih ramah lingkungan. Kalau DDR3 itu makan nasi 2 piring, maka DDR3L itu diet, makannya cuma 1 piring, begitu ya. Sekarang ke pertanyaan utama. Kalau slot DDR3L bisa nggak dipakai DDR3 yang biasa? Jawabannya tergantung motherboard laptop kamu. Kenapa begitu? Karena sebagian laptop support dual voltage, alias bisa pakai 1,35 volt dan 1,5 volt. Tapi begini, sebagian laptop modern terutama yang tipis-tipis hanya support DDR3L yang 1,35 volt. Kalau dipaksa pakai DDR3 biasa, bisa terjadi laptop nggak nyala, lalu boot gagal, atau lebih parahnya komponen cepat panas. Analoginya gini, kalau punya charger HP 5 volt tapi kamu pakai ke alat yang cuman butuh 3 volt, nah bisa nyala sih, tapi lama-lama panas dan rusak. Ini sering banget ya kejadian di lapangan. Orang ke tukang servis, "Bang, ini laptop saya habis upgrade RAM malah mati, kenapa ya?" Dicek ternyata laptopnya itu DDR3L only, tapi RAM yang dibeli DDR3 biasa. Bukan salah teknisi, bukan juga salah laptopnya. Yang salah yaitu kurang informasi. Kadang kita tuh semangat upgrade, tapi lupa upgrade pengetahuan. Nah, biar kamu nggak ngalamin hal yang sama, ini tips pentingnya. Yang pertama, cek dulu ya spesifikasi laptopnya. Cari di Google nama laptop kamu plus RAM tipe laptop kamu. Yang kedua, lihat RAM lama. Kalau di situ tertulis DDR3L, maka ya itu amannya pakai DDR3L lagi ya. Yang ketiga, gunakan aplikasi seperti CPU Z. Bisa lihat detail voltage RAM-nya. Yang keempat, kalau ragu ya pilih DDR3L karena itu lebih aman sesuai spesifikasi awalnya. Yang perlu kita perhatikan, catatan pentingnya ya, DDR3L itu biasanya backwards compatible. Artinya dia itu bisa jalan di 1,5 volt. Juga kalau didukung dari laptop bawaannya. Tapi DDR3 biasa itu tidak selalu aman di sistem 1,35 volt. Dari masalah kecil kayak gini kita bisa belajar sesuatu yang besar. Teknologi itu bukan cuman soal pasang dan jalan, tapi soal memahami sistem. Orang yang paham teknologi bukan yang paling mahal perangkatnya, tapi yang tahu cara kerja di baliknya. Di era sekarang, yang unggul bukan yang punya alat canggih, tapi yang paham
cara menggunakan alat sederhana dengan benar. Jadi kalau ditanya lagi DDR3L bisa dipasang DDR3 biasa nggak? Jawabannya bukan sekedar bisa atau tidak, tapi pahami dulu sebelum mencoba. Karena di dunia teknologi, kesalahan kecil bisa jadi pelajaran yang cukup besar. Dan ingat, laptop itu nggak ngomong, tapi kalau salah pasang RAM, dia bisa ngambek. Begitu ya, semoga informasi ini bisa membantu teman-teman sekalian. Semoga bermanfaat, sehat-sehat selalu bagi kita semua.